Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini dalam pemuridan ini kita akan membahas bab ke-10 atau bagian terakhir dari buku 1 ya. Jadi setiap buku itu ada 10 bab. Nah, buku 1 ini ditutup dengan judul atau tema, yaitu temanya tentang pindah kerajaan, ya. Temanya pindah kerajaan. Ah, saudara, apa sih pindah kerajaan itu? Saudara, untuk mengetahui tentang pengertian pindah kerajaan ini, kita akan pelajari bersama-sama materi ini. Nah, Bapak Saudara, saya harap untuk memperhatikan. Kalau ada buku catatan, catat baik-baik, sehingga apa yang Roh Kudus nyatakan, remakan bagi kepada Anda pada malam hari ini, boleh menjadi berkat bagi Anda juga. Oke saudara, untuk mengawalinya, saudara kita awali dari sini ya, bahwa keselamatan itu adalah masalah pindah daerah, ya. Keselamatan adalah masalah pindah daerah. Ya. Tahukah Anda bahwa adalah masalah berpindah daerah? Daerah mana, saudara ya? Semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka semuanya ada di daerah yang namanya daerah maut. Tetapi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dipindahkan, dievakuasi, ditempatkan di satu daerah yang namanya daerah hidup. Ya, nah saudara, ayatnya di mana? Yohanes 5 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Perhatikan kalimat terakhirnya. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kalau tadi dikatakan keselamatan itu adalah masalah pindah daerah, ya, yaitu dari daerah maut ke daerah hidup. Bagaimana kita bisa mengalami perpindahan ini atau diselamatkan? Yohanes 5 ayat 24 tadi dikatakan, Tuhan Yesus berkata, ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Yesus berkata kepada kita semuanya pada malam hari ini, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi cara untuk diselamatkan, untuk pindah dari daerah maut ke dalam daerah hidup itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, barang siapa mendengar perkataanku, perkataannya Tuhan Yesus, dan percaya kepada Dia, yaitu Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Jadi orang boleh diselamatkan, itu bukan karena perbuatan baik Anda. Ya, Anda diselamatkan bukan karena kehebatan Anda, tapi Anda diselamatkan oleh karena iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Mendengar Kristus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, itu membuat kita akan pindah dari daerah maut ke daerah hidup. Ya, nah saudara, sekarang banyak orang sering mendengarkan perkataan dari tetangganya atau orang lain, suaminya, istrinya, ya, atau mentornya dan sebagainya. Tapi sebenarnya perkara diselamatkan itu adalah perkara simpel,
Yaitu kalau Anda mendengar perkataan Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan, itu menjadi alasan untuk Anda bisa pindah dari daerah maut ke daerah hidup. Nah, saudara, di daerah maut itu situasinya berbeda dengan yang ada di daerah hidup. Kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Di daerah maut itu yang ada hanya hal-hal yang sulit, yang sukar, ya, penderitaan, ya, nah, kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kenapa? Semua itu adalah intervensi daripada si Raja Maut, yaitu si Iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi semua yang ada di daerah maut itu, tiap hari dicekokin sama si Iblis dengan situasi apa? Situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang mencemaskan, situasi yang menakutkan, walaupun bentuknya masing-masing orang kadang-kadang materinya berbeda-beda, betul? Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah penyakit, ada yang masalah ya keluarga. Nah, mereka yang ada di daerah maut, mereka sepertinya tidak ada pengharapan. Kenapa? Karena memang si Raja Maut itu punya misi. Misinya adalah mencuri damai Anda. Dia mau membunuh dan membinasakan Anda. Amin. Nah, sekarang ada kabar baiknya. Ada satu pribadi yang diutus oleh Bapak untuk turun ke dunia untuk mengevakuasi atau menyelamatkan atau memindahkan Anda dari daerah maut ke daerah hidup. Daerah hidup itu tak lain tak bukan adalah kerajaan yang dibangun, yang dibawa, yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Ya, yang terkenal dengan namanya kerajaan surga. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang boleh menjadi warga negara kerajaan surga. Tinggal di surga. Kerajaan surga. Nah, di kerajaan surga ini, di daerah hidup ini, situasinya beda. Di sini ada way out. Di sini ada solusi. Di sini ada mujizat. Di sini ada kemenangan. Di sini ada kemerdekaan. Di sini ada pengharapan. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara, ya, ada orang yang konseling atau minta didoain, ya, lalu datang kepada Anda. Mereka ada dalam keadaan yang tertimpa musibah, sudah jatuh ditimpa tangga, diinjek gajah pula, gajahnya bengkak dan hamil, anaknya 50. Waduh, berat sekali kan? Penderitaan yang waduh bertubi-tubi seperti itu. Sebenarnya cara memandang Anda terhadap orang itu apa? Kenapa orang menderita? Karena dia tinggal di daerah penderitaan. Sehingga dia menderita. Orang yang tinggal di daerah penderitaan, dia cenderung mengalami penderitaan. Orang yang tinggal di daerah kemenangan, dia akan cenderung mengalami kemenangan. Betul? Nah, daerah hidup dan daerah maut itu isinya seperti itu tuh. Jadi kalau orang ada di daerah maut, isinya penderitaan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tugas Anda sebenarnya apa? Memindahkan orang itu, pindah dari daerah maut, lalu Anda pindahkan ke daerah hidup. Ketika mereka sadar tidak ada lagi di daerah maut, mereka mengalami kelegaan awalnya. Kenapa? Pressingnya nggak ada, tekanannya nggak ada. Karena situasinya sekarang berbeda, ya. Nah, sekarang tinggal mengobati trauma-trauma yang terjadi di dalam kehidupannya, lalu mereka mulai untuk diajar menikmati dan mengecap semua apa yang ada di dalam kerajaan hidup itu. Lama-lama kondisinya akan berubah, saudara. Orang bisa berubah kalau Anda pindahkan daerahnya, ya. Kalau orang itu nggak pindah daerah, kesadarannya, dia akan tetap terintimidasi di daerah itu.
Jadi kita harus evakuasi ya. Kadang-kadang beberapa orang saya suruh menyangkal diri. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya adalah orang yang paling Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya ya. Siapa bilang saya miskin? Omong kosong. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ketika saya ajak ngomong, saya suruh ngomong seperti itu, kesadarannya mulai tergeser. Ketika kesadarannya tergeser, orang tersebut mulai mengalami perpindahan. Awalnya adalah pindah kesadaran berpikir. Aku bukan korban dari sebuah peristiwa. Aku adalah pemenang lebih daripada pemenang karena Tuhan Yesus pembela di dalam kehidupanku. Ya, nah orang-orang itu bisa ngomong dengan lantang seperti itu. Seperti Paulus itu katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu, saudara? Dia ngomong bukan dia ada di daerah maut. Kalau dia ngomong ada di daerah maut, ya pasti dia dihajar habis, betul nggak ya? Kenapa? Itu di daerah maut, otoritas maut lebih kuat daripada Paulus. Tapi karena Paulus sudah pindah dari daerah maut ke daerah hidup, dia bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dia tantang itu maut, saudara. Ya, kesadaran yang dibangun karena dia tahu dia sudah pindah daerah, itu membuat orang akan mengalami perbaikan, perubahan, dan kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, saudara, syaratnya cuma satu. Dengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberitahu kepada kita suatu kebenaran rohani. Yakni bila Anda mendengar perkataannya dan mempercayai Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia, saat itu Anda mengalami perpindahan dari daerah maut ke daerah hidup. Amin. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, jadi daerah maut itu adalah daerah yang dikuasai oleh kegelapan. Daerah kegelapan. Lalu orang yang diselamatkan dipindahkan ke daerah hidup, itu adalah pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, itu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu Saudara, banyak saya memperhatikan orang-orang rajin melayani, rajin menjadi pendoa, ya, konselor dan sebagainya. Lalu banyak konseli orang-orang yang datang minta didoain. Bahkan ada yang ditekunin dengan ditengking-tengking, ya, didoain pelayanan inner healing, pelayanan pelepasan, dibaptis ulang, kadang-kadang gitu ya. Ada juga yang pakai cara pentahiran, dicelup 7 kali di Kali Cideng gitu ya. Nah, kalau Naaman di Kali Sungai Yordan, Jakarta ya Sungai Cideng. Nah, kalau di Bogor ya Katulampa. Sungai-sungai gitu ya. Nah, ada yang pakai cara-cara seperti itu, ya. Nah, mereka tuh begitu giat. Hatinya pengen menolong banyak orang. Bagaimana orang itu terlepas dari semua belenggu yang mengikat di dalam kehidupan mereka itu semuanya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu juga pernah kita alami, ya. Sebelum pengertian ini kita temukan atau diwahyukan kepada kita. Kita rajin, ya. Tapi orang itu setiap habis dilayani pelepasan, gitu ya, ditengking-tengking, merasa enteng, muntah-muntah gitu ya. Lah enteng pulang, nanti minggu depan datang lagi, ya, kasus yang sama gitu ya. Dan itu terjadi berulang-ulang gitu loh. Setahun itu kadang-kadang ditengking bisa, bayangin kalau seminggu sekali,
Setahun itu berapa minggu? Dan kasusnya kasus yang sama seperti itu. Nah, saudara, akhirnya Roh Kudus memberitahu, ya, memberikan hikmat. Sampai kapan kamu ngeladenin orang-orang seperti itu? Ya, kamu tengking enteng, balik lagi kasus yang sama seperti ini dan itu. Ada satu hal, selain engkau doain, engkau tengking, engkau lepaskan dan sebagainya, pekerjaan satu ini ya harus kamu lakukan. Lalu Roh Kudus memberitahu tentang Kolose 1 ayat 13 ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi perkara memindahkan ini harus ditanamkan kepada semua orang-orang yang sedang kena masalah itu. Ya. Nah, jadi kesadarannya harus dipindahkan, betul ya? Orang-orang seperti ini nih harus cepat sadar siapa dirinya. Dengan dia pindah daerah, dia akan pindah kesadaran, dia akan mengalami situasi yang berbeda juga. Amin. Nah, yang sudah mulai melayani, tengking sana, tengking sini, ya, dan sebagainya. Kok orang ini kok nggak beres-beres dong? Coba lakukan satu langkah lagi. Pindahkan daerah. Selama dia tetap ada di daerah maut, masalahnya nggak bakal selesai. Betul? Ketika urapan itu Anda alirkan ke dalam diri orang itu, urapan itu membuat dia enteng, betul? Nanti kalau urapannya habis dan dia mulai sadar lagi akan situasinya di daerah maut itu, beban itu lebih kuat lagi, akan mempengaruhi hidupnya lagi. Nah, datang diurapi lagi, enteng lagi gitu ya. Lah kukuk dipatahkan dan sebagainya. Nah, saudara, harus ada satu tindakan lagi. Selain melepaskan, kita juga harus memindahkan. Amin. Nah, cara memindahkan apa? Ajar orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus lebih dari kata dirinya sendiri. Lebih dari kata situasi perasaannya. Betul? Umpama ya, orang itu lagi merasakan sakit ya. Nah, jadi perasaan atau rasa sakit itu seperti suara. Betul? Yang membuat dia akhirnya berpikir dia adalah orang sakit. Amin. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena dia merasakan sakit. Nah, kemudian ya, lalu dia berpikir sebagai orang yang sakit. Karena apa? Dia merasakan sakit. Rasa sakit itu suara yang membuat akhirnya Anda mengambil kesimpulan bahwa Anda adalah orang sakit. Ya. Apa kata Tuhan sekarang? Nah, paling tidak Anda kasih tahu kebenaran-kebenaran firman. Dalam 1 Petrus ya, dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu Anda mulai cerita tentang kenapa Tuhan Yesus itu dicambuk semalam-malaman, 40 kurang 1 kali, betul? Nah, sampai akhirnya menghasilkan bilur-bilur itu. Itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya 59. Ia tertikam, ia diremukkan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk penyakit kita. Ya. Nah, makanya Petrus bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu. Anda yang sakit, sekarang dengar apa yang Tuhan katakan. Bahwa setiap penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang Anda lebih percaya perasaan Anda, rasa sakit Anda, atau kata firman yang berkata bahwa Anda telah disembuhkan.
Jadi untuk percaya seperti ini, perjuangannya apa? Anda harus menghentikan apa yang Anda rasakan, lalu Anda mulai membayangkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan Anda, dan Anda mulai akui, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya orang paling sehat di dunia. Tubuhku, tubuh yang paling sehat. Tidak ada sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi orang yang pindah daerah, pindah kerajaan, nanti cara berbicaranya juga berbeda. Karena apa? Karena mereka mengalami sebuah situasi yang berbeda juga. Saudara, kenapa kita harus pindah kerajaan? Saudara, dunia yang sudah dikuasai oleh si iblis ini, sebenarnya nasibnya adalah sudah dihukum. Dunia dan penguasanya sudah dihukum. Sistem dunia ini dengan seluruh kuasa dan penguasanya telah dihukum sejak Tuhan Yesus memenangkan pertandingan melawan si iblis di kayu salib. Pertandingan itu adalah pertandingan ketaatan kepada Allah. Sistem dunia ini akan lenyap, akan dibuang ke dalam api neraka. Namun, sebelum itu, Yesus telah datang membangun sebuah sistem yang baru, yakni kerajaan Allah yang tidak akan lenyap. Dan kabar baiknya, barang siapa berpindah ke dalamnya tidak terbawa lenyap ke neraka, tetapi hidup yang kekal. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Yohanes 16, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, ini adalah Roh Kudus yang disuruh oleh Bapa ke dunia untuk menginsafkan semua orang akan dosa, ya, kebenaran, penghakiman dan sebagainya, supaya bisa melihat karya Tuhan, ya, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini, perhatikan saudara, ya, kalimatnya, bahwa penguasa dunia ini bukan akan dihukum. Nah, sejak kapan saudara? Sejak Tuhan Yesus memenangkan, yaitu pertandingan ketaatan itu, iblis kalah. Ya. Nah, sekarang dunia dan penguasanya ini telah ada di dalam penghukuman. Ya. Jadi kalau ada orang di dunia ini ya mengalami banyak petaka, sebenarnya itu ya lumrah. Kenapa? Memang dunia ini tempat penghukuman. Firman Tuhan katakan, dunia ini sudah dihukum, ya. Sudah dihukum. 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, saudara, ada orang bertanya, Pak, ya, jadi orang Kristen itu sebenarnya bisa kena hukuman atau tidak? Ya, bisa kena hukuman atau tidak? Ya, kan ada ayatnya yang mengatakan dalam kitab Roma pasal 8, di dalam Yesus tidak ada penghukuman, betul? Di dalam Yesus, artinya di dalam kerajaan surga, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Nah, tapi kalau Anda salah, Anda melanggar hukum-hukumnya Allah, buktinya Anda masih kena penalti, kena hukuman juga ya. Bagaimana Pak ini ayatnya? Katanya di dalam Yesus nggak ada penghukuman.
Kok sekarang saya masih dihukum juga? Nah, saudara, orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, secara status ya, mungkin orang itu tetap menjadi anak Allah. Tetapi secara de facto-nya, faktanya, dia tidak tinggal di dalam kerajaan surga. Dia merosot lagi, turun ke dunia. Sehingga dia layak untuk menerima penghukuman sama seperti orang dunia. Nangkep saudara ya? Di kerajaan surga ada penghukuman enggak? Enggak ada. Karena di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Jadi orang-orang yang jatuh, itu sebenarnya dia enggak kehilangan status, tapi secara fakta, dia sekarang merosot turun ke daerah penghukuman, sehingga orang yang punya status orang percaya anak Allah ini, dia bisa kena lagi penghukuman, bukan karena statusnya, tapi karena tempatnya. Amin. Nangkep sudah ya? Karena tempatnya. Kalau dia tetap ada di dalam kerajaan surga, ada penghukuman enggak? Enggak ada. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Nah, dunia ini tempat yang sudah dihukum. Ya. Jadi orang yang berbuat salah itu seperti orang jalan kepleset, kulit pisang jatuh terlempar ke daerahnya musuh. Nah, dihajarlah dia di sana. Dia ngalami penderitaan penghukuman itu karena dia sekarang ada di tempat yang lain. Ketika dia sadar, dia bertobat, kembali balik kepada Allah, dia pindah lagi dong. Pindah kerajaan lagi. Pindah di daerahnya kerajaan surga, yaitu di tempatnya Tuhan Yesus. Di situ tidak ada penghukuman lagi. Anda lihat ya contoh. Anak terhilang. Ya. Status anaknya nggak hilang, bukan? Anak bungsu itu loh. Status anaknya hilang nggak? Enggak ya? Status anaknya hilang nggak? Enggak. Ya. Tapi ketika dia keluar rumah, bapaknya itu, lalu hidup di jalan seperti itu. Nah, dari orang kaya akhirnya jadi miskin, lalu sangat miskin, sampai akhirnya jadi penjaga babi, itu enggak ya? Kekurangan makan ada di situ. Nah, dalam kondisi yang menderita, dia baru insaf. Lalu dia baru ingat, dalam rumah bapakku banyak makanan, gitu ya. Karena konteksnya adalah perut lapar, saudara. Jadi lagunya digubah, you know. Dalam rumah bapakku banyak makanan. Ya, dia berpikir, aduh, aku di sini menderita, mau makan aja. Padahal bukan makanan manusia loh. Ampasnya babi aja mau dimakan, dilarang sama penjaganya. Itu enggak ya? Pengawasnya itu. Jangan korup makanan babi itu. Ya. Lalu dia ingat bahwa pelayan-pelayan bapaknya di sana makan boleh nambah sekenyang perutnya. Lalu dia pengen pulang. Ya toh? Aku mau pulang. Aku mau balik. Ya toh? Nah, ketika dia melangkah balik ke rumah bapaknya, dia pindah, betul? Dari kandang babi ke istana. Amin. Nah, setelah ketemu bapaknya digebukin nggak? Dihukum nggak? Dihukum nggak? Itu yang disebut di dalam Tuhan nggak ada penghukuman tuh, ngerti nggak ya? Yang ada apa? Pengampunan, betul? Dipulihkan, betul? Nggak ada penghukuman. Bahkan ketika kakaknya mengintimidasi untuk mengupayakan dia keluar dari rumah itu, bapaknya belain si anak ini, betul? Ya, sekali anak tetap anak. Dia punya hak yang sama seperti dulu.
Walaupun sudah bawa kabur duit saya. Itu haknya nggak hilang, saudara. Asal mau balik. Nangkep ya? Ini gambaran anak terhilang itu. Ketika dia di luar, walaupun dia statusnya anak nggak hilang, masih ada, penderitaan terjadi kepada anak ini. Kenapa? Dia ngalami penderitaan. Karena dia ada di luar rumah bapaknya. Amin. Ketika dia balik ke rumah bapaknya, dia nggak menderita lagi. Disebut apa? Bapaknya mengadakan pesta. Mereka bersuka cita. Amin. Nah, nangkep ya? Jadi kalau ada orang percaya, masih ngalami banyak hal, bukan berarti status Anda hilang sebagai anak Allah. Tidak. Anda anak Allah, tapi tergelincir ke dunia lagi. Karena Anda berpikiran seperti orang dunia, berbisnis secara dunia, betul? Kayak orang dunia juga. Lalu Anda ditipu orang, Anda bangkrut ngalami ini dan itu dan semuanya. Anda bangkrut di mana? Bukan di kerajaan surga. Anda dibangkrut karena Anda meluncur ke dunia, betul? Nah, nangkep ya? Pikiranmu salah sedikit aja. Tidak seperti Yesus. Anda akan tergeser ke daerah penghukuman. Amin. Nah, saudara, jadi tentang pindah kerajaan surga ini merupakan kabar yang harus diberitakan kepada orang-orang yang masih terbelenggu ada di dunia yang sedang dihukum ini. Kita rame-rame, kita evakuasi mereka, kita pindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Nah, saudara, kerajaan surga sudah dekat. Itu sebabnya berita Injil selalu dimulai dengan tawaran untuk berpindah sistem. Dan dimulai seruan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, Alkitab menulis para penginjil-penginjil, nabi-nabi, ya, tokoh-tokoh, mereka waktu memberitakan Injil, apa yang diberitakan? Contoh Yohanes Pembaptis ya, Matius 3 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu tampailah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Baik Yohanes maupun Tuhan Yesus, dia memberitakan untuk orang bertobat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Begitu juga ketika Tuhan Yesus telah memuridkan murid-muridnya, dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi, ya, menginjil. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Amin. Jadi perintah untuk memberitakan Injil ini adalah perintah juga untuk memindahkan sebanyak-banyaknya orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Menawarkan tentang kerajaan ini. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Nah, banyak ya ayat-ayat yang memberikan penjelasan atau penekanan tentang berita kerajaan Allah sudah dekat yang harus diberitakan kepada mereka. Lukas 10 ayat 11. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara, berita Injil itu harus disertai tawaran, ya, untuk apa? Orang masuk ke dalam
kerajaan surga. Pindah ke daerah ini loh. Ya. Yuk, mulai ya. Wartakan. Ya, tentang kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda dan saya tahu bahwa kita ini sudah pindah ya dari kerajaan dunia atau daerah maut ke daerah hidup atau dari daerah dunia ke dalam kerajaan Allah tersebut. 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Amin. Jadi salah satu indikasi ya, kita ini bisa dibilang kita sudah pindah dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Cara gaya hidup kita. Apakah hidupmu itu hidup penuh dengan kasih atau tidak? Dalam pelajaran yang lain, kita pernah membahas ya, bahwa di surga itu atmosfernya apa? Kasih. Betul? Orang yang hidup di dalam kerajaan surga, di situ nggak ada kebencian. Yang ada cuma kasih. Makanya 1 Yohanes 3:14 katakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan masih ditegaskan, barang siapa tidak mengasihi, sebenarnya ia tetap tinggal di dalam maut. Ya, coba saudara ya, orang yang nggak hidup dalam kasih banyak masalah, betul? Tapi kalau Anda hidup dalam kasih, di dalam kasih itu ada protection yang luar biasa. Tapi Anda sedikit kecewa, Anda sedikit marah, Anda sedikit benci saja, nanti musibah akan terjadi dalam hidup Anda, betul? Itu menandakan ketika Anda benci, nggak hidup di dalam kasih, Anda merosot lagi, turun ke daerah maut. Sehingga masalah bertubi-tubi akan Anda alami. Ada orang kena penyakit karena dia nggak bisa mengampuni. Banyak, betul? Kalau orang udah bilang, Pak, sakitnya tuh di sini, bukan di sono. Gitu ya. Yang sakit tuh saya, Pak, bukan dia. Gitu. Ya alasannya sih manusiawi. Makanya berhenti jadi manusia. Supaya tidak apa? Tidak memakai alasan manusiawi, betul? Nah, kalau Anda bicara sesama manusia, Anda akan dibenarkan. Iya, kayak begitu-gitu tuh nggak bisa ditolerir, betul? Nah, kenapa? Anda berbicara bersama-sama manusia. Tapi kalau Anda berhenti jadi manusia, Anda mengambil posisi sebagai anak Allah. Nah, di sini beda nih. Ya. Anda nggak ada benci lagi. Yang ada cuma satu. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu murah hati, gitu ya. Kasih itu panjang dowo, panjang sabar, gitu ya. Nah. Ya. Nah. Macam-macam ya. Di dalam kasih itu ada protection, gitu loh. Jadi ketika kita hidup, ya, pindah daerah, itu lihat hidup Anda. Hidup di dalam kasih atau tidak? Kalau Anda tidak hidup di dalam kasih, Anda sebenarnya tidak ada di dalam kerajaan Allah, di daerah hidup, tapi Anda sedang ada di daerah maut. Amin. Ya, tapi nggak banyak orang sih. Kadang-kadang disuruh melepaskan pengampunan dan sebagainya itu, ya,
bisa dan mau. Ya. Kenapa? Karena dia lihat manusia. Ada orang ya suruh mengampuni gini, Pak, gak bisa. Sudah keterlaluan itu. Sampai kapanpun gak ada. Gak bisa, Pak. Luka yang terlalu dalam untuk begini. Padahal dia sadar. Ketika dia tidak bisa mengampuni seperti itu, dia menderita. Betul? Tapi untuk dikeluarkan dari penderitaan, dia nggak mau. Bahkan ada satu orang tuh, udah kena penyakit cancer stadium 4, ya. Suruh ngampuni, nggak mau. Kenapa? Dia lihat manusia itu enaknya. Ya, dulu ketika menderita, saya menderita, ditinggalin. Ketika saya sudah sukses begini mau balik kok enak. Ada nih gitu-gitu. Anda lihat manusia. Gimana kita bisa mengampuni? Saudara? Saya ingat satu lagu ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Men. Ingat Yesus. Anda bisa mengampuni. Konsekuensi orang yang nggak bisa mengampuni, hidup di luar kasih. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja membebaskan seseorang yang punya hutang 10.000 talenta. Itu kerja seumur hidup nggak bisa bayar. Itu gambaran daripada dosa Anda. Anda nggak bisa menebus sendiri. Akhirnya dibebaskan oleh raja itu, betul? Dia bergirang. Wah, bersukacita. Ya, ketika dia bersukacita, dia nabrak seseorang, nggak tahu ditabrak itu orang yang punya hutang sama dia 100 dinar. Ya, ditonjokin, dimasukkan ke penjara, dipaksa suruh bayar. Minta ampun, minta kelonggaran, nggak dikasih. Lalu ada orang yang melihat, ini kan orang tadi yang diampuni raja. Sekarang nggak bisa mengampuni. Laporin ke raja. Saudara. Panggil, dicabut itu pengampunan. Nggak jadi diampuni. Dijebloskan ke dalam penjara. Diserahkan kepada Al-Guju. Nah, Anda lihat saudara. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya posisinya. Tidak menerima anugerah, tapi terima penghukuman lagi, diserahkan ke Al-Guju. Kenapa? Tidak hidup di dalam kasih. Tanda orang pindah kerajaan, hidup dalam kasih. Betul? Hidup di dalam kasih. Oke, sekarang ekspresi iman sebagai orang yang sudah pindah kerajaan itu gimana? Iman bukanlah sekedar percaya di dalam hati saja. Iman harus dinyatakan dengan ucapan yang jelas. Saat iman Anda diucapkan itu menandai saat kuasa Roh Kudus memindahkan Anda dari satu daerah ke daerah yang lain. Amin. Nah, orang yang sudah dipindahkan sekarang bisa mengekspresikan. Dengan iman dia bisa ngomong. Dinyatakan dengan ucapan yang jelas. Ketika ucapan Anda lakukan, itu menandai. Ya. Dan nanti Roh Kudus akan memindahkan Anda dari daerah satu ke daerah yang lain. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Ya. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi kalau Anda hanya percaya, saya percaya sudah pindah. Saya percaya sudah ditebus. Status Anda diubah oleh Allah dari orang berdosa menjadi orang benar. Tapi secara status dikoreksi saja. Faktanya salah atau benar? Masih salah.
ya masih salah. Jadi dibenarkannya contoh gini loh. Ada seorang guru ya, terus dia punya murid waktu ujian, ya muridnya ini dua soal dia nggak, waktu gurunya koreksi ini hampir nih, tapi masih salah sih, karena gurunya murah hati, dibenerin sama gurunya, dikoreksi sama gurunya, dibenerin. Padahal faktanya salah, tapi cara menghitungnya sudah benar, cuman hasilnya aja salah. Gurunya itu kasihan, dibenerin nih sama gurunya. Nilainya jadi 9, saudara. Karena 1, 2 yang salah itu 1 dibenerin sama gurunya. Tapi kalau Anda lihat hasilnya, tetap salah bukan? Ngerti ya? Tetap salah ya. Nah, dengan percaya orang dibenarkan. Ketika Anda dibenarkan, fakta secara de facto dalam hidup Anda, itu belum mengalami perubahan sama sekali. Bagaimana supaya Anda bisa berubah? Anda harus mulai dengan satu sikap, tindakan, ekspresi, iman. Yaitu apa? Mulai ngomong. Amin? Mulai ngomong. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Perhatikan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Orang itu sering salah ngomong. Ya. Kenapa orang salah ngomong? Karena dia ngomong berdasarkan apa? Kalau berdasarkan faktanya, Anda tetap ngomong yang salah, betul? Tapi kalau Anda ya ngomong berdasarkan apa yang dilakukan, dikerjakan, dan dikatakan oleh Tuhan kepada Anda, itu hal yang berbeda. Ya, jangan salah ngomong. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Anda lihat ya, nanti ayat berikutnya itu. Lidah itu kecil, gitu. Nah, tapi bisa mengendalikan. Itu kemudi kapal itu kecil, tapi bisa mengarahkan kapal yang besar itu. Gitu. Nah, begitu juga dengan mulut perkataan Anda. Anda mau baik, tergantung omongan Anda sekarang. Dan ini bukan positive thinking ya. Saya tidak mengajarkan positive thinking. Tapi kita mulai diajar untuk berkata yang benar. Amin. Bukan berkata yang positif. Orang dunia mengajar, mikir, ngomong yang positif, positif, positif. Ya, nah, itu mensugesti saja. Tapi berkata benar itu bukan mensugesti diri Anda, bukan. Berkata yang benar ini, Anda sedang berjalan meluncur kepada kebenaran. Dan itu tugasnya siapa itu? Bukan Anda yang bisa bisa membawa kepada seluruh kebenaran itu. Roh Kudus disuruh, amin, oleh Bapa untuk membawa Anda kepada seluruh kebenaran, amin. Dengan kuasanya, Roh Kudus nanti akan memberikan penjelasan, penerangan, ya, pencerahan kepada Anda, sehingga semua hal yang menutup pemikiran Anda itu terbuka semuanya. Baru Anda berkata, oh jebule begitu ya. Anda sadar kenapa kemarin tuh aku terus merengek-rengek, merasa diri saya sakit, bodoh banget nih. Anda keluar dari kebodohan Anda. Lalu Anda mulai bicara secara fakta.
Kalau orang sudah disembuhkan, itu ya sudah sehat. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah sembuh. Nah, kenapa? Roh Kudus menjelaskan, kamu itu sudah disembuhkan. Jadi nggak perlu merasa sakit. Nggak perlu mengakui sakit lagi. Amin. Pindah kesadaran, pengakuannya juga beda. Amin. Ayo, kabar baik ya. Bagi hari-hari ini bagi orang yang hari ini masih terbelenggu, terintimidasi, merasa dirinya sakit. Biarkan Roh Kudus memberikan penerangan, penjelasan pada Anda. Dia bawa pada kebenarannya. Kebenarannya Anda sudah ditebus, sudah disembuhkan. Anda adalah orang sehat. Amin. Oke, saudara ya. Oke. Nah, dengan kita pindah daerah, kita sebenarnya dimerdekakan dari hukum, ya. Dimerdekakan oleh hukum akibat perpindahan daerah tinggal. Anda juga pindah daerah hukum. Hukum kerajaan surga itu membebaskan kekuasaan hukum kerajaan dunia atas Anda. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, telah dilakukan oleh Allah. Amin. Roma 8 ayat 20 sampai 21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ada sebuah janji, saudara. Kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan untuk setiap makhluk, supaya mereka semuanya boleh memiliki sebuah pengharapan di dalam Dia. 2 Korintus 3:17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, saudara, jadi kalau orang terbelenggu dengan penyakit, jadi orang sakit, nanti ada roh kesembuhan mengalir. Roh mujizat mengalir. Itu. Roh itu akan memerdekakan Anda dari semua belenggu-belenggu yang sedang membelenggu Anda. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Nah, saudara, ketika kita sudah dimerdekakan, mulai mengabdi, ya, menjadi hamba Allah. Hamba Allah di sini bukan pendeta, saudara. Hamba Allah adalah orang-orang yang melakukan perintahnya Allah. Oke, saudara. Ketika kita dipindahkan, kita ditebus, ada sesuatu yang hilang, ya, karena dihapus oleh Tuhan. Apa itu? Kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, itu akan menghapus sejarah masa lampau kita. Ya, karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di Golgota, maka dosa kita yang banyak dihapuskan.
Bila dengan iman kita mengakui penebusan itu, sedemikian sehingga seolah-olah kita tak pernah berbuat dosa. Ya, Paulus menerangkan bahwa kita bukan ciptaan lama yang diperbaharui atau direnovasi, tetapi kita ini adalah ciptaan baru. Itu terjadi karena dosa kita dihapuskan dan roh kita dijadikan baru dengan hadirnya roh Yesus yang menggumpal menjadi satu dengan roh kita. Amin. Jadi ketika kita ditebus, kita dimerdekakan. Kita diubah menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Amin. Bukan mantan lagi. Ya, mantan maling, mantan berandal, gitu. Bukan lagi. Tapi kita itu benar-benar grace, baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa saudara? Ketika Tuhan mengampuni kita, kita bisa melupakan semua masa lalu kita ini. Karena ini cara Tuhan ketika dia menebus kita. Coba Anda lihat dalam Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, nah, jadi cara Tuhan mengampuni, dia hapus semua catatan dosa Anda itu. Lalu buang ke tubir-tubir laut. Ya, diikat pakai batu kilangan sehingga tenggelam di dasar lautan itu nggak muncul-muncul lagi. Nah, jadi nggak ada lagi bekasnya. Kenapa? Ketika Tuhan mengampuni, itu semuanya bersih, clear. Ya, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosamu. Itu ditulis dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Jadi Tuhan ketika mengampuni, dia tidak lagi mengingat dosa Anda. Tapi kadang-kadang manusia itu lucu ya. Udah diampuni oleh Tuhan, kemarin berbuat dosa, lalu minta ampun kepada Tuhan. Ya, lalu terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa saya. Dia berbuat dosa lagi, datang lagi pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan marah ya. Ini dosa saya yang ke-7, ke-8, ke-10. Ya. Tuhan bingung gitu. Kapan kamu melakukan dosa itu? Loh, kemarin kan saya pernah ngaku salah kepada Tuhan ya. Dan Tuhan ampuni. Lalu saya berbuat dosa lagi. Saya minta ampun lagi. Ini udah ke-7, ke-8 kali loh Tuhan. Anda bantahan dengan Tuhan. Tuhan tetap kekeh, tetap ngotot. Kayaknya kamu baru pertama kali berdosa ya. Nah, ngerti saudara? Kenapa? Karena Tuhan punya prinsip. Ketika aku mengampuni kesalahan Pak Indra, aku melupakan. Aku nggak ingat-ingat lagi. Aku nggak tunjuk-tunjuk lagi ketika Pak Indra datang. Ini sudah ke-10 ya. Enggak. Betul nggak ya? Dia tak pernah begitu. Itu yang membuat kita punya alasan. Ketika dia menebus kita, ketika dia mengampuni kita, aku adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Kenapa? Semua peristiwa hidup lama saya itu sudah tidak lagi diingat-ingat oleh Tuhan. Amin. Tuhan nggak memusingkan lagi tentang apa yang pernah kita lakukan jauh-jauh hari dulu itu. Dia melihat Anda hari ini dan dia mau melihat ke depannya Anda hidup benar di hadapannya. Itu yang diinginkan dia. Sehingga dia punya prinsip, sekali orang tak ampuni, aku lupain semuanya. Bukan Tuhan pikun, enggak. Ini prinsipnya, amin. Jadi kalau Anda minta ampun, ya sudah diampuni,
Tuhan nggak ingat. Itu loh saudara ya, Tuhan itu seperti itu. Nah kalau Tuhannya kayak Anda ya beda loh. Anda punya anak buah salah lagi gitu. Awas ya, keempat kali tak pecat. Anda hitung, Anda nggak pernah mendendam seperti itu ya. Makanya Tuhan itu umurnya panjang. Kenapa? Nggak menyimpan yang jelek-jelek kayak begitu gitu loh ya. Nah, nggak ada beban dalam dirinya. Orang itu kadang-kadang bebannya banyak, gitu. Bukan karena dia itu sedang ngadepi suatu masalah, enggak. Kadang-kadang adalah masa lalu, betul ya, yang terus digendong. Atau kesalahan-kesalahan orang yang terus diingat-ingat. Itu akan memperpendek umur Anda. Ya, coba Anda ingat Tuhan aja. Nanti Anda akan enteng, betul? Loh, terus Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Jadi semua peristiwa kesalahan Anda itu diterbangkan angin, dihembuskan. Nah, tertiup seperti awan, lalu dia bilang, kembali padaku, aku tebus engkau. Amin. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Sehingga kita bisa menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ciptaan baru, bukan mantan. Amin. Nah, ketika kita menjadi ciptaan baru, otomatis kita punya cara pandang atau cara memandang yang baru. Sebagai akibat keberadaan kita yang baru, maka cara memandang kita terhadap diri sendiri dan memandang orang lain juga menjadi baru. Cara memandangnya tak lagi menurut norma umum seperti manusia kebanyakan. Tapi cara memandang diri sendiri maupun cara memandang orang lain, ya, itu sekarang dilakukan dari sudut pandangnya Tuhan. Amin. Jadi ciptaan baru, manusia baru punya cara pandang yang baru. Menilai orang itu ukurannya bukan kata saya. Apa kata Tuhan tentang orang itu? Walaupun Anda lihat orang itu mungkin sudah berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Menurut pertimbangan Anda, buat apa dia dipertahankan? Buang aja ke laut, titip Bu Susi. Ya, buang ke laut aja nih ke sana. Ya. Nah, jadi ikutin caranya Allah, dosa dibuang ke tubir-tubir laut, orang juga dibuang ke tubir-tubir laut begitu ya. Nah, tanya Tuhan juga nih. Tuhan, orang ini piye? Gitu ya. Nanti Tuhan bilang gini, gitu. Terus kasih kesempatan. Ya. Gitu. Nah, kamu nanya saya, cara pandang saya, orang itu bisa dibenerin. Tapi udah sekian kali. Gitu. Itu pikiranmu, cara memandangmu. Cara pandangku beda. Ya, cara pandangku beda. Betul? Cara pandang manusia itu, kalau lihat orang salah, cenderung untuk menghukum, membinasakan, melenyapkan. Betul? Dunia ini akan nyaman, dunia itu akan aman kalau nggak ada orang model kayak gitu loh.
Tapi hatinya Tuhan itu beda. Cara memandang Tuhan itu beda. Dia selalu ingin menyelamatkan, betul? Ingat ada perempuan yang ketangkap kering, ketangkap basah, gitu. Ya, musim hujan maksudnya, gitu ya. Kalau kemarau ya ketangkap kering. Orang Farisi punya dasar sendiri, dasarnya Taurat, gitu. Nggak ngawur loh, udah diuji, dicek benar dia berzina. Dan dia bilang menurut tata cara Taurat, orang ini harus diseret keluar, dilempar batu supaya tidak ada yang najis di antara kita. Wah, itu dia pakai ayat loh, betul itu. Tapi Yesus menulis di tanah, gitu ya. Menurutmu gimana? Cara pandangmu gimana? Lalu Yesus berdiri. Yesus bilang, barang siapa di antara kalian, ya, yang ada, ya, yang di sini yang ada yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan yang pertama kali menghukum dan melempari orang itu dengan batu. Satu persatu, muntaber, mundur tanpa berita. Tidak kembali pada gelombang yang sama. Tinggal Yesus sama orang itu. Kalau menurut aturan yang dibikin oleh Yesus itu, Yesus harusnya punya hak untuk melempari dia dengan batu dong. Karena di antara semua orang itu hanya satu yang nggak pernah berbuat dosa, Yesus. Betul? Makanya Yesus bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Walaupun aku punya hak, aku bisa menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini hatinya Allah. Betul? Hati yang ingin menyelamatkan walaupun dia punya hak untuk menghukum orang itu. Tapi dia nggak lakukan. Karena hatinya ingin menyelamatkan. Ya, Yesus itu bisa memilah. Dia benci orang berdosa. Dia benci dosa. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Amin. Kalau kita kan enggak. Benci dosa orang-orang yang berdosa. Betul ya? Itu kita. Nah, kita jadi benci kepada orang itu karena dosa itu. Yesus bisa split. Aku benci dosanya. Tapi aku mengasihi orang berdosa itu. Aku mau menyelamatkan dia. Itu cara pandangnya Yesus. Beda dengan cara pandang manusia. Nah, ketika kita dijadikan manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, kita punya cara pandang yang baru juga, betul? Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Jangan ambil keputusan sendiri. Tanya Tuhan. Ketika Anda mendapatkan arahan dari Tuhan untuk mengambil keputusan itu menjadi cara pandang yang baru yang Anda perbuat. Dan Anda mulai latih diri Anda. Aku tidak akan mengambil keputusan kalau Tuhan tidak bicara pada saya. Cara pandangmu akan baru. Tapi kalau semua Anda olah di otak Anda, nah, dipengaruhi perasaan Anda, itu cara pandang yang lama. Walaupun mungkin Anda kait-kaitkan dengan ayatnya. Kan ada itu Maleakhi 3:10 juga. Kok persepuluhan? Bukan ya. Nah, mungkin ayat-ayat yang lainnya loh, Bapak gitu ya. Kan ada ayatnya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan semuanya. Kan ada ayatnya. Ya pantaslah kan orang-orang gini-gini. Ya. Jadi perasaanmu, pikiranmu, ya, lalu Anda bungkus dengan ayat-ayat itu. Itu cara pandang manusia juga. Apa bedanya Anda dengan ahli Taurat? Dan orang Farisi tadi itu, menurut hukum Taurat, orang itu harus dibunuh. Supaya tidak ada yang cemar di antara kita. Wow. Tapi menurut Yesus beda. Dia mengikuti pola bapaknya. Bapaknya bilang, kalau boleh, jangan ada satupun orang yang binasa. Itu hatinya Yesus. Kalau boleh jangan ada satu orang pun yang binasa. Makanya dia berupaya gimana bisa menyelamatkan orang itu.
dan dia bisa akhirnya, betul? Dengan cara pandang yang baru itu. Yuk saudara, mulai ya. Menjadi manusia baru, ciptaan baru yang sudah dipindahkan dari kerajaan maut ke kerajaan hidup itu ya. Ke daerah kerajaan surga ini. Sekarang Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru, punya cara pandang yang baru. Memandang apapun juga, memandang dirimu juga, betul? Paling tidak Anda mulai berhenti memandang dirimu sebagai victim atau korban. Pandang dirimu seperti apa kata Tuhan. Di dalam Dia, kamu lebih daripada pemenang. Amin. Nah, tiap hari seperti itu loh. Cara pandang yang baru. Jangan menggeser dirimu sebagai korban. Aku ini korban daripada gini. Ya. Lalu cari pembelaan supaya dikasihani, dibela ini dan itu dan itu. Enggak perlu. Cara pandang barunya beda. Anda pemenang. Amin. Jadi startnya, Anda enggak boleh jadi orang kalah. Ya. Ada satu teman, dia cerita sama saya. Dia kaget, dia hamba Tuhan. Ketika anaknya yang sulung datang ke rumahnya, ya anaknya ini ya belum menikah tapi sudah punya rumah. Kayaknya si anak ini sengaja nantang bapaknya. Ya, dia pakai baju lengan panjang, lalu di depan bapaknya itu dia buka bajunya, itu tatonya banyak. Kaget ya. Waduh. Ya. Pengennya itu, bapaknya itu, kamu tuh anak pendeta tahu. Nanti apa kata orang gini. Ya. Ketika dia mau bereaksi marah seperti itu, Roh Kudus ingatin, kalau kamu marah, kamu mulai dari kekalahan. Kamu pemenang. Ya, kamu pemenang. Dia jaga damainya. Tidak terusik dengan situasi itu. Walaupun itu sangat melukai. Ya. Dia sapa anaknya, dia peluk anaknya, dia ajak makan anaknya. Dia nggak ungkit-ungkit sekali, nggak ungkit-ungkit tentang tato itu. Lama-lama anaknya tutup sendiri karena kedinginan. Nanti sudah maksud saya. Anak itu coba memancing emosi bapaknya. Tapi bapaknya nggak kepancing. Ketika orang kepancing, dia turun. Dia kalah. Tapi ketika dia bisa menguasai keadaan, dia memulai start dari kemenangan. Tuh. Sebelum pulang bapaknya pesan aja. Tuhan telah menebus kita. Hidup kita ini anugerah. Juga marahin anaknya. Ya, besok anaknya datang. Minta maaf sama bapaknya. Ya, nasi udah jadi bubur ya, tentang tatonya tadi itu. Tapi pertobatan tadi itu mau pamer nantang bapaknya supaya gini-gini loh, nggak jadi. Mau dibimbing sama bapaknya. Nah ini loh maksud saya saudara. Start Anda harus dari lebih daripada pemenang. Amin. Cara memandang yang baru. Setiap masalah. Jangan terpancing oleh anak buah yang gini. Lalu Anda jadi orang kampung yang marah-marah, lempar barang, gini segala macam. Nah, cara pandang yang lama itu. Betul? Pembenarannya Anda cari orang yang levelnya sama. Orang bilang, ya pantas lah orang kayak begitu Anda lempar pakai apa gitu lah. Ya. Nah, tapi jadi pemenang beda. Lebih daripada pemenang. Startnya lebih daripada pemenang. Anda pemenang. Nggak boleh digeser. Roma 6 ayat 11. Oke. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin.
2 Korintus 5:16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Cara memandang orang yang baru akan menentukan penilaianmu. Betul? Penilaianmu bukan berdasarkan manusia, tapi berdasarkan Kristus. Yang terakhir, saudara, apa dampaknya? Kalau kita pindah kerajaan, dari kerajaan maut ke kerajaan hidup, dari kerajaan dunia ke kerajaan Allah. Ketika kita tinggal di kerajaan Allah, kerajaan hidup ini, kita punya power, kuasa untuk mengampuni. Kuasa mengampuni dosa manusia adalah kuasa tertinggi yang hanya dimiliki Allah. Namun telah dikaruniakan kepada murid-murid Yesus setelah ia bangkit dari kuburnya. Ya, Lukas 5:21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yohanes 20:23. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Perhatikan di sini ya. Ahli Taurat, dia terusik ketika Tuhan Yesus bilang mengampuni dosa orang. Ya, karena konsep daripada ahli Taurat bahwa yang boleh mengampuni dosa itu hanya Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa, mereka gusar. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, ketika Anda melakukan seperti ini, nanti orang-orang di sekitar Anda juga akan gusar seperti ahli Taurat gusar kepada Tuhan Yesus tadi. Siapa kamu? Ngampuni dosa. Loh, saudara, memang betul. Yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Loh. Tapi sejak kita punya status, kita tinggal di kerajaan Allah. Level kita ada di kerajaan Allah itu boleh melakukan perubahan dari semua apa yang ada di bawah kita. Ada otoritas. Tapi orang yang belum pindah daerah, belum pindah kerajaan, dia nggak punya hak untuk mengampuni dosa. Amin. Kenapa? Dia masih orang berdosa, betul nggak ya? Belum punya status yang naik ke atas itu. Jadi status anak Allah itu membuat Anda sederajat dengan Allah. Amin. Allah yang mengampuni dosa, anak Allah boleh mengampuni dosa juga, gitu loh. Kenapa? Sekarang derajatnya sama. Ya cuman Anda nggak boleh disembah aja, enggak. Ya, jangan terus bilang, aku anak Allah lu, kayak Yesus lu, sembah aku ya. Nah itu nggak boleh, ya. Jangan, ya. Nanti Anda jadi Lucifer. Kalau mau disembah, betul? Nggak boleh. Tapi diberi otoritas untuk jadi seperti Yesus, boleh. Amin. Tapi untuk disembah, nggak boleh. Nah, ingat catatannya, baik-baik. Ya, kenapa Anda boleh mengampuni dosa? Karena Anda satu level sekarang. Anda anak Allah kan? Yesus boleh mengampuni dosa. Anda pun juga boleh mengampuni dosa orang. Karena statusmu yang baru telah dipindahkan di situ. Amin. Oke, Bapak Saudara. Buku 1 sudah ludes, sudah habis kok ludes ya, sudah tamat ya. Oke, besok kita akan masuk buku 2. Bagi Bapak Saudara yang belum punya buku 2, silahkan menghubungi publishing house ya. Nah, bisa beli pesan bukunya supaya bisa mengikuti dengan mudah materi pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama. Amin.
Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.